barangkali teman-teman di luar sana yang mengalami keseleo tangan, tetapi efeknya ke seluruh tubuh bisa panas dingin, sakit pinggang, bahkan dadanya pun terasa sesek. Itu biasanya keseleo seperti itu ya. Tetapi itu boleh dikatakan kategori keseleo yang lumayan parah. Artinya apa? Bisa jadi karena ini kasusnya apa? Ketimpa motor kali ya. Jatuh dari motor sehingga barangkali ada yang tubuhnya itu terkena setang atau apa nggak tahu ya. Nanti kita cross check bareng-bareng dan bisa dipraktekkan bagi teman-teman yang sakit seputar tangan nggak enak, bahkan ke punggung sakit, itu semua bersumber salah urat. Posisi uratnya itu apa namanya ya berbelok, bisa bergeser seperti itu. Itulah efek dari keseleo seperti itu ya. Oke, buka bajunya aja langsung Mas Bro. Apa mau ngabisin rokok dulu? Langsung aja. Oh langsung, oke. Oke. Nanti tiduran di sini Mas Bro. Yang kanan, yang kiri? Yang kanan. Yang kanan, oke. Kalau yang kanan posisikan begini. Ya, tengkurap. Sini. Oke. Oke. Ini ya, yang bagi yang keseleo tangan nanti bisa dipraktekkan karena ini sudah mengalami badan panas dingin, otot ininya pada kaku, tuh, gegara keseleo. Boleh keseleo, boleh cedera, apapun itulah. Intinya barangkali yang karena kecelakaan atau yang saat ini mengalami leher, pundak, tangan kaku, bahkan ke bahu sakit, cara pijetnya sama saja. Yang membedakan cuman letak nanti uratnya merengkelnya di sebelah mana. Kira-kira seperti itu tuh, kira-kira seperti itu. Nanti bisa dipraktekkan ya untuk sakit apapun. Intinya sakit seputar bagian punggung ke atas sampai ke tangan. Jadi keseleo itu cuma salah satu nama sebutan aja ya. Kalau yang dirasakan tentunya sama, pegel, bahkan buat begini-begini nanti seperti ketarik atau boleh dikatakan strom. Setiap orang berbeda-beda tetapi caranya sama saja. Tujuan pijat urut ini mengurai sumbatan, mencari letak urat yang salah seperti itu ya. Mudah difahami, ciri otot yang salah biasanya merengkel, kaku. Jadi dia mengganggu kinerja pembuluh darah dan mengganggu kinerja saraf sehingga rasa yang ditimbulkan tidak nyaman. Kira-kira seperti itu untuk pemahamannya. Lanjut kita praktek. Bentar Mas Bro. Karena tangan kanannya yang sakit banget. Bentar. Menjalar sampai ke punggung. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita olesin minyak, boleh olesin embody, tuh. Nih langsung nih. Sakit kan? Iya. Nah, ini tuh diginiin aja langsung bengkak nih. Nah, ini pusat karena ini pas keseleo langsung lari ototnya tuh Mas. Seperti didorong, dipaksa. Sehingga otot punggung langsung mengalami kekakuan. Tuh udah pasti. Baru diraba begini langsung nih, merengkel tuh. Nah, ini. Ini kenapa? Otot dadanya lari ke sini. Nah, nanti kita pelan-pelan betulkan. Bisa dicontoh untuk yang sakit leher kaku, salah bantal, apa namanya, salah bantal, tengeng, atau buat ndongak sakit tuh. Nyampe ke sini pun bengkak nih. Nah, ini sakit kayak gini doang nih. Karena merengkel.
seperti itu ya. Oke. Caranya bagaimana? Simak. Boleh dipraktikkan untuk yang sakit yang saya sebutkan di awal. Ini posisinya ke depan aja Mas Bro, nggak apa-apa kan? Nah, nih biar rileks. Ini sudah mengalami bengkak nih. Oke. Makanya ke badan seperti meriang. Kenapa? Sudah otomatis organ perutnya ketarik ke sini. Ngumpul organ perut, otot perut ketarik ngumpul di sini, otot dada ketarik ke sini, ini bisa ketarik ke sini gitu loh Mas Bro. Makanya sakitnya luar biasa. Caranya bagaimana? Digini dulu ya. Nih, kita kembalikan ke posisi urat dadanya dulu. Pelan-pelan begini. Nah, ini kan merengkel tuh. Dorong aja ke sini. Set, sampai ujung ketiak. Didorong, set, tarik ke sini. Set. Nah, dipulangin ke asal muasal otot-ototnya. Nih. Tarik ke dada, set, dorong ke ketiak. Nah, oke. Ini karena Mas Bro-nya badannya agak nggak gemuk-gemuk amat, enak. Mas Bro. Ini cuman uratnya pada bergeser, otot-ototnya pun bergeser. Seperti itu Mas Bro ya. Apakah ini bisa dilakukan untuk yang sakit apapun? Boleh, caranya sama. Nah, ini merengkel, berarti ini harus kita dorong pelan-pelan ke sini. Nah, bisa jadi otot belikatnya keluar, gitu loh Mas Bro. Nah, diginiin dulu ya. Nih, tetap kita dorong ke sini. Nah, setiap yang merengkel itulah yang saya maksud sumbatan atau yang mengganggu kinerja peredaran darah sehingga mengganggu kinerja saraf-saraf sehingga timbullah rasa tidak enak, pegel, linu, dan macam-macam. Setiap orang berbeda-beda, tetapi cara pijatnya sama saja. Tujuannya mengembalikan otot-otot yang salah posisi itu. Ini sakit banget nih tuh. Otot yang di bawah ketiak sampai lari ke sini, makanya saya dorong ke sini, masukin ke ketiak. Nanti rasanya sengkring, sengkring, sengkring begitu. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kalau nggak diure besok-besok 2 hari 3 hari ke depan bisa sesak napas nih. Karena apa? Otot dadanya geser ke belakang sehingga ini mengalami bengkak. Seperti itu Mas Bro. Sabar ya. Sambil didorong pelan-pelan, sambil diraba mencari barangkali ada yang merengkel. Khawatir juga sampai ke perut yang ketarik ototnya. Ini kayaknya ada sedikit ketarik sakit nih. Sakit kan ini? Ya. Ini otot perutnya juga ketarik. Bentar. Oke. Masukin dulu ke arah ketiak. Ini langkah untuk mengembalikan posisi urat atau otot dada yang bergeser akibat keseleo nih. Tahan dikit Mas Bro, lumayan sakit nih, kenceng banget sih masalahnya. Oke, tuh, oke, sini. Oke, sekarang Mas Bro miring begini. Nah, miring. Ini tekuk, pahanya tekuk. Nah, kita membetulkan perutnya yang lari ke belakang. Kalau nggak dibetulkan nanti sakit pinggang. Mengganggu kinerja saraf pinggang yang ada di samping ini nih, apa namanya, tulang punggungnya. Bentar, kempesin ya. Kempesin perutnya biar didorong ke dalam. Oke. Kempesin lagi dikit. Tuh, nyampe kretek-kretek-kretek tuh. Nah, bunyi kan? Tuh. Nah, itu yang aku maksud ototnya bisa nyampe ketarik. Bentar, Mas Bro. Oke. Kempesin lagi. Emang agak sakit dikit. Oke. Pakai celana pendek nggak? Buka. Ini sampai nyempil atau bergeser di ujung sini nih. Keras di sini. Berarti ini nariknya agak parah nih. Kenceng berarti ini kejadiannya kali. Tapi motornya hancur nggak? Enggak kan? Enggak. Lecet-lecet lah ya.
Ngindarin orang nyebrang tau. Panik soalnya sendirian. Oh. Posisi malam di Bogor sih. Oh, di Bogor Iya. kejadiannya. Walah. Oke. Miring gitu ya, siap. Kayak gini. Nih, sebentar aja udah mulai kempes nih, ya kan? Iya. Udah mulai enak. Langsung otot punggung tadi yang bengkak ini udah mulai kempes, udah mulai enak. Karena buah dari otot dada yang bergeser ke sini sehingga ini bengkak. Kalau bengkak sudah otomatis ketika bengkak mengganggu kinerja otot perut, mengganggu peredaran darah juga otot-otot yang ada di leher. Makanya timbullah pegel linu dan lain-lain. Ini agak lumayan nih sampai ke perut bagian selangkangannya pun ketarik. Kepesin Mas Bro. Jadi bagian sini harus ini ya, dari ujung samping otot punggung kita dorong puter begini set, pas lakukan tulang pinggul sini dorong ke dalam ke arah kempesin gitu. Nah, jangan lawan, kempesin, ini turun masalahnya, kempesin. Oke, tuh sampai bunyi kerutuk kerutuk tuh. Ini akibat mungkin barangkali agak kencang nih. Allah. Oke. Nah, dia udah masuk ya. Artinya masuk udah agak sedikit lega. Cirinya diginiin sudah mulus, tidak ada berinjul-berinjulnya, sudah tidak ada, nih udah enakan. Oke. Kerasa nggak ada plong perutnya? Nah, sesederhana itu. Oke, kita lanjut untuk bagian otot dada dan tangan sekarang. Oke, barangkali nyampe ke atas-atas, kita cek juga nih barangkali, kan kita nggak tahu. Mas Bro sering sakit kepala ya? Iya. Nah, tuh. Sering sakit kepala tanpa disadari, bersembunyi di rahang sini nih. Nih, tuh, nih. Ini di sini segede apa ini? Kencang banget nih. Nah, ini yang bagi yang sering sakit kepala, mungkin migrain, vertigo, bisa jadi gegara ada otot di sini yang kaku nih, mengganggu sirkulasi darah, mengganggu sirkulasi oksigen sehingga nanti ke arah kepala itu sering mengalami cenut-cenut, keliengan, bisa jadi semuanya itu bersumber dari otot yang kaku yang mengganggu kinerja urat, kinerja pembuluh darah tidak lancar, dan oksigen pun yang berputar begini berkurang. Itulah yang menyebabkan rasa sakit. Oke. Jadi kebaca tuh penyakitnya. Oke, bar. Nah, nih. Ntar Mas Bro agak sakit nih, tarik-tarik. Gara-gara kesel, Leo. Oke. Masukin di ujung sini. Nah, tujuannya apa? Biar area sini kendor. Giniin. Oke. Oke. Nih. Apakah ini bisa untuk yang tangannya sering pegel, kebas, kesemutan? Sama saja, lakukan caranya. Caranya sama, biarpun sakitnya berbeda-beda. Intinya ini untuk melancarkan sirkulasi darah dan melenturkan otot-otot yang kaku. Tuh, nyampe ke sini nih. Jadi kalau bisa kerja terus pegel-pegel juga sama ya kayak gini ya? Sama. Semua penyakit manusia itu berawal dari capek, lelah otot. Nah, ketika dipaksa, itu apa yang terjadi? Posisi uratnya bergeser. Kalau udah bergeser, nanti kaku, yang sudah otomatis mengganggu kinerja pembuluh darah. Tidak lancar gitu loh Mas Bro. Ciri orang gampang sakit kan karena pembuluh darahnya pada tersumbat. Allah. Makanya sering olahraga bahasa umumnya. Apa itu? Raganya harus diolah. Kenapa harus diolah? Karena setiap kita beraktivitas akan mengganggu kinerja urat, gampang kaku, peredaran darah tersumbat, timbul pegel linu. Kalau dibiarkan berlarut-larut nanti
bisa kebas, bisa kesemutan nih, bengkak nih. Ini sebenarnya bukan efek ini, tapi udah lama karena sering pegel. Ini juga berhubungan dengan ini gitu loh Mas Bro. Nah, ini kalau kaku begini, ini sudah otomatis menarik otot yang di bawah telinga nih, samping rahang. Tuh, bentar. Gara-gara ini harus saya hancurkan ini. Dihancurkan bukan dia apa-apain Mas Bro, uratnya yang berengkel maksudnya ya. Takut ah dihancurkan. Bukan. Oke, nih. Caranya begini. Ini kurang gede kayaknya bantalnya nih. Ntar tak cariin bantal yang gede. Nih, kurang gede nih. Meluk bantal yang gede. Nah, anggap aja meluk kekasih. Oke, ini harus dihancurkan ini. Caranya bagaimana? Agak linu dengan tulang ini biar hancur gini. Set. Karena imbasnya nanti menarik urat saraf yang ada di bawah telinga. Biarpun ini bengkak yang kita urut begini-begini, di sini masih merengkel, tentunya begitu lagi, karena urat itu satu kesatuan. Di sini bermasalah, yang lain ikut merasakan dampaknya, seperti itu ya. Ini kan harusnya tulang, nggak boleh ada otot yang numpang di tulang ini nih, tulang skapula nih. Nah ini, nih. Lino Mas Bro, tahan. Karena nih bukan buah keselionya nih, udah lama ini, sering capek sampean. Nah, pegel nih. Timbulnya itu sakit kepala tadi. Habis ini kita dorong ke arah kelek. Kelek itu ketiak. Nah, tuh. Tuh. Ini yang bagi stroke-stroke ringan, yang tangannya masih terasa kebas, kesemutan, lelah, tenaga nggak ada. Bisa jadi area sini nih, saya menemuin sering, dari sini ke sini mengalami keriting. Itulah yang sudah otomatis mengganggu peredaran darah, sehingga tenaga seperti lemes, nggak ada tenaga, terus yang kebas, semuanya di sini, di area ketiak. Nih harus diurai nih. Memang sakitnya luar biasa nih. Tuh, bentar, harus dipaksa, kalau nggak dipaksa nggak kelar. Nah, tuh dia, bentar. Oke. Oke. Kalau ini bermasalah di sini sudah otomatis ketarik juga. Cirinya, yuk kita praktekkan dan buktikan. Kalau di lift kan sering saya ngomong ini, coba setiap ketemu urat yang begini di sini mandek. Nah, tuh. Tuh, linu di sini merengkel, ada yang merengkel. Diraba begini. Nah, ini Mas Bro nih. Ini sakit, saya giniin. Linu. Iya. Karena apa? Begitu ini belenjul. Itulah yang saya maksud mengganggu kinerja saraf dan peredaran darah. Oke, cukup diginiin. Tujuannya meraba, barangkali ada yang merengkel atau yang seperti varises ya, keriting-keriting tuh harus diginiin, boleh diginiin. Nah, tuh. Nanti pletuk. Nah, itu suara apa itu? Urat-urat yang saling tumpang tindih, otot-otot yang saling tumpang tindih, dia akan kembali ke jalurnya seperti itu. Oke. Nah, ini semuanya akan plong ketika pergelangan tangannya kita reposisi. Kita reposisi pergelangan tangannya terlebih dahulu. Maksud dan tujuan supaya yang pegel-pegel linu-linu tadi berangsur-angsur hilang. Oke, kita cek dulu di sini. Nah, ini sudah bengkak, ketahuan ini kaku. Ini sakit. Ini barangkali yang sering pundak kaku. Nah, ini juga penyebab nih. Ini diginiin aja udah. Apalagi saya giniin tuh. Wah, linu, ya kan bro? Ya ini mengalami kekakuan, diginiin sakit, sudah otomatis ini nih mengalami apa ya? Intinya mengganggu kinerja saraf, mengganggu peredaran darah, sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman. Pegel lah, linu lah, keliengan lah, bisa. Semua orang itu berbeda-beda rasanya, cuman cara pijetnya sama. Oke. Kira-kira seperti itu ya. Nanti barangkali yang baru bergabung
bisa ditonton kan nanti setelah live saya download, saya upload di channel YouTube Pijet Kampung Mbah Jo. Barangkali sebagai apa ya namanya, nanti bisa dipraktekkan lah. Ini untuk sakit apapun. Karena semua penyakit yang kita rasakan itu bersumber dari kekakuan otot. Kalau udah kaku, peredaran darah tidak lancar, kinerja saraf terganggu, muncul sakit. Ini pelan, jangan dilawan. Tuh. Tujuannya apa? Nah, tuh langsung bunyi. Duk. Nah, bunyi duk itu ciri bahwasanya di sini tadi kekunci. Begitu ditarik pelan aja, dek. Nah, gitu. Apa yang terjadi? Semua sini kendor. Kembali ke asal. Kembali ke posisi semula. Urat-urat yang barusan kita rilis, kita pijat tadi, kembali ke semula. Ntar kita cek, habis ini kita cek dulu. Oke, kita cek yang bagian sakit tadi. Apakah masih sakit? Nah, ini sini tadi kan sakit, ya kan? Sini tadi ini sakit, sekarang saya giniin tumpuk. Sakit bro? Enggak. Tuh, udah enggak. Ya itu tadi, karena apa? Kekakuan yang terjadi di sini itu semua, di pergelangan inilah yang nyumbat. Ibarat karet, saraf, urat saraf, daging-daging atau apapun itu sebenarnya bentuknya itu seperti karet, elastis. Nah itu ketika terjadi kecelakaan, asiden atau apapun itu, dia akan biasanya menyumbat di sendi, sambungan tulang. Seperti ibaratkan karet, kita tarik, terus kita ikat, nah dia akan kencang terus. Selama ikatan itu belum kita buka, dia akan mengencang. Itulah kenapa setiap habis dipijit, pentingnya membuka ini pergelangan tangan. Supaya apa? Saraf-saraf urat-uratnya yang terselip di pergelangan tangan kembali ke asalnya. Ini udah enak. Gak percaya kita cek lagi yang di sini tadi sakit. Sakit nggak? Enggak. Udah enggak. Ini sakit? Udah enggak. Udah enggak semua. Sesederhana itu. Udah. Sekarang Mas Bro pakai kaos. Udah selesai. Tinggal kita istirahat 5 menit. Menunggu peredaran darah jalan. Nah, ketika darah tadi habis kita pijat jalan, ngefly. Ketika darah tadi berjalan menemukan satu otot, satu urat yang berengkol, dia akan berhenti di situ. Artinya apa? Mengalirnya tidak deras, tidak lancar, sehingga timbul sakit. Makanya habis pijat 5 menit istirahat, biar jalan dulu darahnya. Nanti muncul pegel linu lagi apa enggak gitu loh. Nah kalau muncul berarti kita ulang letaknya di mana. Seperti itu ya. Sambil ngobrol, ngerokok dulu, ya kan? Kalau minum tuh ambil tuh aquanya. Sambil biar istirahat, sambil menunggu peredaran darah lancar. Nanti yang tidak lancar menimbulkan efek, yaitu bisa pegel, bisa linu, intinya tidak nyaman. Nah baru kita ulang lagi di mana letak yang tidak sakitnya. Jadi perlu proses dan waktu. Enak. Seperti itu. No, lagi ngerokok. Serius, udah sakit nggak? Udah enggak. Udah nggak kan? Iya. Hilang semua? Iya. Tuh. Udah enak. Sesederhana itu. Yang sakit kepala jadi plong. Yang punggungnya diginiin sakit udah hilang. Apalagi tangannya yang begini. Udah hilang. Semua itu cuman gegara apa ya? Uratnya itu mengsle itu pindah jalur seperti itu. Caranya seperti yang saya praktekkan tadi, sederhana, simple.